Jang enjing wargi Nusantara singkuring aya di Kota Malang ya, sareng pun bojo sareng budak. Oke pemirsa yang berbahagia, selamat pagi di Kota Malang, kota yang indah, cantik-cantikku di tanah Jawa, Jawa Timur. Wilujeng enjing wargi Nusantara kami sarang pun bojo ye, waduh ipun anak tuh. Waduh murad. Selamat pagi semuanya ya, lagi ada di depan Balai Kota Malang ya, pagi-pagi subuh pukul 5. Langsung dihurungkan ya, menyambut kedatangan. Ini alun-alun Jan Pieter Zoenkoen. Jan Pieter Zoenkoen itu adalah ya, gubernur jenderal pertama yang menjajah bangsa kita. Oke. Jadi ini Tugu Linggayoninya Brawijaya. Oke guys ya, tinggal mantap nih. Tamannya sederhana tapi ini pakai bunga-bunga cantik. Iya, titik 0 kilometer. Kilometer. Wes. Aku ingin terbang tinggi seperti elang, melewati siang malam, menembus awan. Ini tanganku untuk kau genggam, ini tubuhku untuk kau peluk. Ini bibirku untuk kau cium, tapi tak bisa kau miliki. Aku tak usah kau terus tangisi kepergianku. Air mata takkan memanggilku untuk kembali. Aku adalah mimpi-mimpi sedang melintasi sang perawan yang bermain dengan perasaan. Ini tanganku untuk kau genggam, ini tubuhku untuk kau peluk. Ini bibirku untuk kau cium, tapi tak bisa kau miliki. Aku tak usah kau terus
Nah, jadi inilah alun-alunnya ya, tertata rapi, bersih, indah. Well, tak terlihat ada orang di foto penampakan. tak terlihat ada pedagang kecil. Guys, di taman alun-alun Wijaya, Kota Malang. Sat. Wah. Nikre guys. Well. Oh, itu tuh ya Universitas Negeri Malang depan. Kamu di dia di Potorai. Osterhuis Batek Tongko. Tino artinya. Os artinya timur ya, mungkin salah katanya. Dia Malang in memory of Japa lah. Johan, prasasti Johan guys. Resi Parse.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi Santi Om, Sampurasun, Sugeng Rawuh Ken Kabari. Apa kabar dulur-dulur baraya warga negara Indonesia? Mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan, sehat-sehat selalu, dan mudah-mudahan rezeki kita semua tambah-tambah lancar pemirsa. Amin. Bagi yang sedang mencari jodoh, mudah-mudahan segera dapat jodoh ya sebelum datangnya perang dunia ketiga. Waduh, amin. Bagi yang sedang mencari cinta, ya mudah-mudahan dapat cintanya pemirsa. Amin. Bagi yang sedang berencana ingin membangun rumah, ya menabung untuk membeli rumah, mudah-mudahan terkabul pemirsa. Amin. Bagi yang sedang mencari pekerjaan, mudah-mudahan dapat pekerjaan yang baik pemirsa. Amin. Oleh karena itu, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan dengan doa kita, dengan rasa syukur kita, sujud kita, mudah-mudahan saja Tuhan mengabulkan keinginan kita pemirsa. Amin. Selamat pagi Wilujeng Enjing, wargi Jabar, wargi Jatim, wargi Nusantara Indonesia pemirsa. Waduh. Mamang lagi di kota Malang le. Waduh, salah satu kota tercantik-cantikku di tanah Jawa le. Waduh. Mamang berada di kota Malang di provinsi Jawa Timur le. Waduh, tepatnya di Taman Tugu Kota Malang le, dekat dengan Balai Kota Malang le, atau dikenal dengan Jan Pieter Sungkun Flen. Waduh. Di sini cantik-cantikku le, apalagi di pagi hari. Waduh, berasa di Amsterdam le. Oke pemirsa yang berbahagia, ya ceritanya memang sudah sampai di kota Malang, titik nol kota Malang. Mungkin ini titik nol ya. Tepatnya di alun-alun kota Malang pemirsa, ya Tugu Kota Malang. Kenapa disebut Tugu? Karena ada tugu di sini. Dahulu ketika zaman Belanda dikenal dengan Jan Pieter Sungkun Flen pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, jadi Mamang sudah sampai di kota Malang setelah berjalan dalam perjalanan kereta api pemirsa, ya 800 km dari kota Tasikmalaya pemirsa. Kota Tasikmalaya titik keberangkatannya di Provinsi Jawa Barat pemirsa, yang sekarang sedang dipimpin oleh gubernurnya Bapak Aing alias Haji Udin, alias Kang Deddy Mulyadi pemirsa. Ya mudah-mudahan kedepannya Kang Deddy Mulyadi menjadi pemimpin Nusantara le. Amin. Dan sekarang sudah sampai di Taman Tugu alun-alun kota Malang, dekat dengan Balai Kota Malang, dekat dengan stasiun kereta api Malang pemirsa. Waduh. Jadi inilah pusatnya Malang le. Waduh. Dan ketika berada di sini, apalagi pagi hari, waduh, sekitar pukul 6 pagi, dan juga hari libur. Kali ini hari libur le, karena sedang hari libur hari raya kenaikan Yesus Kristus ya, atau hari kenaikan Isa Al-Masih le. Jadi kalau di Indonesia ini tanggalnya tanggal merah le. Waduh, merahnya double le. Tepatnya tanggal 30 Mei 2025 le. Waduh, Mamang sedang berada di Taman Tugu alun-alun kota Malang, atau juga dikenal dengan Jan Pieter Sungkun Flen pemirsa. Atau ada orang yang bilang ya Taman Brawijaya le, karena dekat dengan markas Kodam Brawijaya dan Universitas Brawijaya Malang. Waduh. Atau dikenal juga dengan Kandang Singa le. Waduh. Jadi ceritanya Mamang sudah sampai ke kota Singa le. Waduh. Singa le. Waduh, dan banyak singa di sini le. Kota Malang ini dikenal dengan kota singa le. Bahkan Malang dijuluki tanah singa le. Waduh. Saudara penasaran dengan sejarah kota singa di Malang ini? Mamang sudah bahas di episode yang lalu le. Ya scroll aja, lihat di link deskripsi ya. Dan yang dikenal dengan singa Jawa ya ada di sini le. Waduh, saudara penasaran dengan singa? Mamang sudah bahas di episode ke
11 le ya, tonton atau episode yang lalu ya. Setiap perjalanan epik memang selalu cantumkan di link deskripsi le, setiap edisinya. Jadi kalau saudara yang baru datang ya tiba-tiba buka handphone dan langsung terjenguk atau terkejut kenapa Mamang ada di Malang. Waduh, tontonlah episode-episode sebelumnya le. Waduh, supaya saudara bisa merasakan perjalanannya 800 km dari kota Tasikmalaya Haji Udin Provinsi Jawa Barat, dari Provinsi Jawa Barat ya, sampai ke Kota Malang Jawa Timur le. Tepatnya di alun-alun Tugu Kota Malang. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, ketika Mamang sampai di Taman Tugu alun-alun Kota Malang atau Taman Jan Pieter Sungkun depan Balai Kota tanggal 30 Mei 2025 sedang dipimpin oleh Sang Presiden Macan Asia le. Waduh, Bapak kita pemirsa, Bapak Prabowo. Ya mudah-mudahan dengan kepemimpinan beliau Indonesia bisa maju, sejahtera, tentram, adil, makmur, dan insya Allah terbebas dari hama-hama pemirsa. Dan insya Allah pula mudah-mudahan negeri kita menjadi negeri macan Asia yang bisa menggaungkan ke dunia dan menggentarkan dunia pemirsa, serta mendamaikan dunia ya. Dan mudah-mudahan menjadi sejahtera bagi kita dan sejahtera bagi dunia, damai bagi kita, damai bagi dunia, amin. Oke pemirsa yang berbahagia ya, Mamang akan menikmati dulu suasana pagi ini di alun-alun Tugu alun-alun Kota Malang le. Waduh, Taman Tugu Kota Malang. Ketika berada di Taman Tugu Kota Malang berasa agak lain pemirsa. Waduh, berasa bukan di tanah Jawa atau Indonesia pemirsa, berasa di luar negeri. Waduh, atau mungkin di dunia lain pemirsa, karena tamannya begitu indah dan cantik-cantiku pemirsa. Kalau menurut Mamang sendiri berasa di Amsterdam, Belanda pemirsa. Waduh, berasanya di Amsterdam pemirsa. Karena di daerah taman ini, tamannya indah, banyak kembang-kembang, tertata rapi, bersih, sejuk ya. Bahkan menurut Mamang tidak ada polusi le. Waduh. Dan bahkan melihat orang-orang yang jogging, jalan kaki dan naik sepeda. Berasa di Amsterdam banget pemirsa. Apalagi ketika sampai di sini pagi hari ya, tiba-tiba air mancur keluar le. Waduh, ini berasa di luar negeri, terutama di kota Amsterdam pemirsa. Dan taman ini adalah taman surga yang ada di Malang le. Waduh. Taman ini dibangun oleh Belanda le. Waduh, sehingga Malang dijuluki dengan Switzerland. Waduh, Swiss Van Java le. Waduh, Swissnya dari Jawa le. Sehingga banyak orang Belanda yang pergi ke Malang le. Oke pemirsa yang berbahagia, sambil menikmati pagi hari, sambil berolahraga sedikit, sambil refreshing, sambil menikmati indahnya cantik-cantiku Taman Tugu alun-alun Kota Malang pemirsa. Taman Tugu Malang le. Waduh, Taman Tugu Malang ini menurut Mamang ya, berasa bukan di dunia pemirsa. Waduh, berasa di suatu negara yang lain pemirsa. Sehingga taman ini begitu eksotis dan cantik le. Waduh, apalagi ketika pagi hari ya, matahari mulai bersinar ya, kupu-kupu mulai berterbangan ya, dan juga bunga-bunga. Waduh, ternyata bunga-bunganya indah dan cantik pemirsa, dan harum. Ditambah lagi aktivitas warganya pemirsa. Waduh, kebanyakan pagi hari saat itu tanggal 30 Mei adalah jogging-jogging karena hari libur nasional. Hari libur ketika kenaikan Isa Al-Masih pemirsa. Kalau menurut Mama nggak usah jauh-jauh ke luar negeri pemirsa ya, cukup di Indonesia saja. Di Indonesia juga banyak keunikan dan keindahan ya, bahkan melebihi
luar negeri pemirsa. Salah satunya di kota Malang ini dengan taman yang cantik-cantiku pemirsa. Waduh. Seandainya Mamang punya waktu yang banyak, mungkin akan seharian ya duduk manis merenung sambil melihat air mancur pemirsa, sambil menunggu matahari terbit pemirsa. Karena nanti setelah matahari sudah terbit pukul 7, Mamang harus segera berangkat untuk pergi ke tanah Gunung Bromo pemirsa. Waduh, untuk pergi ke gunung legendaris Gunung Bromo dengan jalan yang agak lain dan ongkosnya cuma Rp12.500 pemirsa. Saudara penasaran ya? Ongkos 12.500 per orang bisa datang ke Gunung Bromo? Tontonlah sampai tamat pemirsa. Waduh. Nah, kali ini sambil menunggu pukul 7 pagi, Mamang akan menikmati dulu di Taman Tugu Alun-Alun Kota Malang ini ya. Ternyata sejarah berdirinya Taman Tugu Alun-Alun Kota Malang ini penuh dengan drama pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, bagi saudara yang tertarik dengan cerita Mamang kali ini di pagi hari di Kota Malang ya, saudara tonton sampai tamat, siapa tahu bermanfaat. Namun bagi saudara yang tak tertarik dengan cerita Mamang ya, membosankan, yang penting jangan iri hati dengan Mamang ya, simpel aja, skip aja pemirsa. Karena kuota internet saudara tak tercover dana antara pemirsa, tak tercover dana hibah ya, tak tercover BPJS pemirsa, apalagi meminta ke Mamang. Mamang aja kan ketika mengupload video ini mencari wifi gratis pemirsa. Oleh karena itu bagi saudara yang tak tertarik ya jangan tonton pemirsa ya. Simpel dengan Mamang, suka tonton, tak tertarik jangan tonton pemirsa. Dan mohon maaf saja ya, video Mamang ala kadarnya pemirsa. Maklumlah MacGyver ya, tujuan Mamang kan cuman menyimpan memori saja pemirsa, memori kenangan. Siapa tahu nanti ketika Mamang sudah jadi presiden video yang ala kadarnya recehan seperti ini akan diserbu oleh saudara pemirsa. Waduh, dan akan menjadi koleksi museum pemirsa. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, ubur-ubur ikan lele, Mamang pun tak sekedar omon-omon ya. Mamang bicara sesuai dengan sumber yang Mamang dapatkan. Bagi saudara yang menyimak sampai tamat dan punya pendapat sendiri atau punya pengetahuan ya, sharing-sharinglah dengan Mamang di kolom komentar. Siapa tahu sharing saudara bermanfaat untuk kita semua. Yang penting ya, komenan di kolom komentar tak berbau-bau Mossad pemirsa, tak berbau-bau Depide et Impera ya, berbau bikin keonaran. Ya mohon maaf saja apabila ada komentar yang agak lain ya, yang bikin keonaran. Mamang sebagai admin akan skip pemirsa, karena video ini ya penuh dengan perdamaian. Dibikin bukan bikin keonaran, tapi untuk perdamaian dan mencari ya mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua pemirsa. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, bagi saudara yang menonton sampai tamat, Mamang akan berdoa mudah-mudahan saudara atau anak cucu cicit saudara menjadi orang terkaya, termakmur, tersukses di negeri ini. Atau mudah-mudahan salah satu keturunan saudara ada yang menjadi pemimpin di negeri ini pemirsa. Mamang hanya berdoa ya mudah-mudahan doa Mamang dikabulkan bagi yang menonton sampai tamat. Amin. Dilansir dari mymalangheritage.wordpress.com dengan judul artikel Zipi Kunflen alias Alun-Alun Bundar yang menjadi saksi bisu perkembangan Kota Malang, ditulis edisi 26 Juli 2023 tim Malang Heritage. Waduh. Alun-alun Bundar yaitulah sebutan sebuah taman kota berbentuk bundar kalau dilihat dari atas, yang terletak di depan Balai Kota Malang dan kompleks sekolah SMA Tugu. Sejak zaman Belanda, alun-alun ini bernama Jan Pieterszoon Kunplein. Kenapa nih disebut Jan Pieterszoon Kunplein? Atau yang disingkat Zipi Kunplein, Zipi Kunplein. Waduh, atau Taman Zipi Kun. Waduh. Siapakah Zipi Kun? Ya Pieterszoon Kun ini siapa nih? Memang sudah bahas sebenarnya ya. Di edisi perjalanan ke Jakarta misalnya, ya scroll aja lah. Oke pemirsa yang berbahagia,
kenapa diberi nama Taman Zipikun atau Jan Pieterszoon Koen? Ya, pakai plan. Plan artinya mungkin taman ya, Taman Jan Pieterszoon Koen. Karena nama itu sendiri dipakai oleh pemerintah Hindia Belanda ingin mengabadikan nama Zipikon yang dianggap sangat berjasa karena pernah menjabat sebagai Gubernur Jenderal POC. Nah, beliau ini adalah Gubernur Jenderal POC keempat pemirsa dan keenam. Jadi ngejabatnya 2 periode, keempat dan keenam. Dan ingatlah, Zipikon ini adalah musuh bebuyutannya Sultan Agung dari Mataram Islam pemirsa. Waduh, ketika Mataram Islam dipimpin oleh Sultan Agung menyerbu benteng POC di Batavia, nah disitulah POC sedang dipimpin oleh Zipikon atau Jan Pieterszoon Koen. Bahkan kota Batavia pun didirikan oleh beliau, oleh Jan Pieterszoon Koen pemirsa. Jadi Jan Pieterszoon Koen meskipun gubernur POC-nya keempat, tapi meletakkan dasar-dasar kekuasaan Belanda ya. Awal mulanya kita dijajah Belanda. Bahkan semenjak Zipikon ya, tidak ada lagi kerajaan yang berani menentang POC atau pertempuran menghadapi POC yang sangat besar pemirsa. Terakhir yang besar dihadapi oleh POC adalah berhadapan dengan Sultan Agung. Tetapi Sultan Agung gagal menaklukkan POC di Batavia. Oleh karena itu, Jan Pieterszoon Koen dijadikan pahlawan oleh negeri Belanda. Waduh, pahlawan yang mempertahankan jajahannya di negeri Indonesia pemirsa. Ya, pahlawan yang mempertahankan jajahan Belanda di Indonesia. Waduh. Oleh karena itu banyak sekali ya taman atau nama kapal atau nama-nama lainnya termasuk gedung di seluruh Indonesia ketika dijajah oleh Belanda menggunakan nama istilah Zipikon ya, Jan Pieterszoon Koen. Salah satunya kapal yang mengangkut penumpang dari Belanda ke Indonesia ya, pulang pergi, diberi nama juga Jan Pieterszoon Koen. Termasuk juga patung yang ada di Jakarta di depan Menteri Keuangan Purbaya emang. Kalau nggak salah ya, itu dulu ada patung Jan Pieterszoon Koen pemirsa, yang menunjuk ke bawah, yang artinya Jan Pieterszoon Koen ini adalah pahlawan bagi Belanda. Salah satu jasanya mendirikan kota Batavia pemirsa, menjadi ibu kota Hindia Belanda, yang menjadi ibu kota POC, bahkan berakhir menjadi ibu kota Republik Indonesia yang kelak bernama Jakarta. Nah, nama Jan Pieterszoon Koen pun diabadikan di taman yang ada di Kota Malang ini, yang kita kenal hari ini sebagai Taman Tugu Alun-Alun Kota Malang atau Taman Tugu Bundaran Kota Malang. Wacana pembuatan alun-alun ini sendiri muncul pada tahun 1917 yang dikreasikan langsung oleh seorang arsitek termasyhur kelahiran Amsterdam, yaitu Herman Thomas Karsten. Waduh, pantesan ya taman ini mirip serasa di Amsterdam, Belanda pemirsa. Waduh, yang menjadi pertanyaan apakah Mamang pernah ke Amsterdam? Pernah pemirsa ya, tapi lewat mimpi. Jadi kalau zaman sekarang kalau ingin pergi ke luar negeri gampang pemirsa ya, lihat aja di YouTube, di TikTok ya, melihat orang yang jalan-jalan pergi ke Amsterdam pemirsa. Dan ketika berkunjung ke Malang ini, tepatnya ke Tugu Alun-Alun ini dengan latarnya Balai Kota Malang, waduh, ini serasa Mamang sudah sampai ke Amsterdam Belanda pemirsa. Dan ternyata arsiteknya adalah Thomas Cartens. Beliau adalah kelahiran Amsterdam Belanda, dan Thomas Cartens ini berjasa juga dalam pembuatan arsitektur di Hindia Belanda. Salah satunya adalah bangunan yang ada di Keraton Mangkunegara pemirsa. Ya, keraton yang ada di Jogja, ya, tata kota yang ada di Solo dan juga di Bandung dan daerah-daerah lain pemirsa. Jadi Thomas Cartens ini salah satu arsitek Belanda yang mencampur adukan arsitek Jawa, arsitek lokal, arsitek dengan Eropa atau Belanda pemirsa. Maka jangan heran ya, bangunan-bangunan Hindia Belanda ini ikonik pemirsa. Mirip dengan Eropa tapi ada sedikit mirip dengan pribumi. Mirip dengan pribumi tapi ada sedikit mirip-mirip dengan Eropa. Waduh, jadi agak campuran. Termasuk juga dengan taman ini, Taman Jan Pieterszoon Koen pemirsa.
Menurut harian berbahasa Belanda Algemeense Handelsblad voor Nederlands Indie yang terbit tanggal 21 Oktober 1937, dulunya lahan yang digunakan untuk membangun taman ini adalah sebuah hutan belantara. Waduh, nggak tahu apa yang dimaksud dengan hutan ini. Apakah ladang penduduk atau hutan yang lebat, pemirsa? Daerah dengan banyak pepohonan atau lainnya. Nah, dahulu Malang ini dikenal dengan hutan-hutannya, pemirsa. Ya, hutan-hutan pegunungan, pemirsa. Kemudian, hutan tersebut ditebang. Semua tanaman dan pohon di sana untuk dibuat sebuah tempat yang nantinya akan dijadikan taman. Hanya saja, di peta tahun 1914, justru area yang nantinya akan dijadikan Zeepanplein itu adalah persawahan yang cukup luas. Hal tersebut diperkuat dengan tulisan yang ada di buku Stadsgemeente Malang 14 April 1914-1934 yang menyatakan pada tahun 1920-an dimulailah pembangunan Bouwplein 2 ya Bouwplein Blue Plan ya Blue Plan di atas lahan bekas persawahan antara Kulgenlor dan juga Berantas. Waduh, atau Kulgenlor dengan Berantas, atau yang dimaksud dengan Panjen mungkin sekarang ya. Luas area yang termasuk dalam Bouwplein 2 atau Bouwplein 2 sekitar 17 hektar yang kemudian menjadi Koenplein atau dikenal dengan Jan Pieterszoon Koenplein ya, Taman Jan Pieterszoon Koen, pemirsa. Dan beberapa bagian lainnya pada akhirnya digunakan sebagai lahan untuk mendirikan perumahan dan sejumlah bangunan umum yang awalnya tidak direncanakan. Waduh, jadi rencananya membangun taman ya, taman yang luas indah ya, tapi akhirnya di pinggir-pinggirnya kelak akan menjadi perumahan dan pembangunan, termasuk salah satunya stasiun kereta api, pemirsa. Pembangunan Zeepanplein atau Taman Zeepanplein ini sendiri juga beradu cepat dengan pembangunan area Gubernur Generaal Booth yang nantinya di sekitar itu akan ada banyak perumahan elit. Gubernur Generaal Booth ini artinya rumah gubernur, pemirsa ya, atau mungkin sekarang istilahnya seperti gedung sate lah, rumah pemerintahan. Waduh. Lalu didirikanlah banyak perumahan elit dan kediaman petinggi Belanda. Dan itu termasuk ke dalam Bouwplein 2 ya, Bouwplein kedua. Waduh. Thomas Carstens sendiri sebagai desainer Zeepanplein ingin menciptakan sebuah kesan modern yang salah satunya dimulai dari tampilan sebuah taman mewah di sekitar situ. Layout pertama dari Carstens adalah membuat sebuah area dengan bentuk bundar dan desain mirip dengan kompas. Hal ini disebabkan karena Malang merupakan daerah yang dikelilingi banyak gunung. Jadi bentuk kompasnya adalah di barat menunjuk ke arah Gunung Kawi, timur Gunung Semeru, utara ke Gunung Arjuno, dan selatan ke lembah Sungai Berantas. Waduh, ini mirip-mirip Feng Shui, pemirsa. Jadi Thomas Carstens ini arsitektur Belanda yang tidak asal-asalan membangun, pemirsa. Oleh karena itu hasil-hasil pembangunan di Hindia Belanda kenapa kuat-kuat? Salah satunya tidak asal-asalan membangun, memperhatikan juga ya. Salah satunya arah mata angin, Feng Shui dan sebagainya mungkin. Termasuk vegetasi dan juga geologinya, pemirsa. Waduh. Thomas Carstens pun seorang arsitektur Eropa tetapi menghormati budaya-budaya lokal, termasuk dalam tata pembangunan di Hindia Belanda. Beliau membuat tata bangunan di Hindia Belanda berdasarkan tradisi lokalnya, pemirsa. Kalau dalam bahasa Jawa istilahnya macapat, pemirsa ya. Jadi tata letaknya harus disesuaikan, pemirsa. Waduh. Salah satunya adalah tata letak taman tersebut harus menghadap ke 5 gunung, pemirsa. Waduh. Dan juga letak dalam pembangunan rumah gubernur atau kantor gubernur atau yang kita kenal sekarang balai kota, pemirsa. Sayangnya di tahun 1120 kemudian layout itu berubah karena pemandangan gunung yang awalnya nampak jelas ketika seorang berdiri di tengah bundaran
taman itu pada akhirnya harus tertutupi banyak bangunan megah dan besar. Oleh karenanya, Karnstein kemudian mengubah layoutnya dengan tema yang merujuk pada Malang sebagai kota bunga. Di saat pembuatan taman berlangsung di tahun 1122, ada sebuah permintaan dari Mr. Chan Domal. Nggak tahu siapa ini, yang mengusulkan agar di tengah taman harus didirikan sebuah patung King William I, Raja Belanda saat itu. Alasannya adalah agar di tempat yang nantinya berdiri, yaitu bangunan HBS, AMS, atau istilah sekarang SMA zaman kolonial Belanda, pemirsa. Tadinya akan didirikan SMA di sana ya. Namun dirubah pemirsa karena akan dijadikan sebuah hotel yang besar. Dan ternyata kemudian nggak jadi. Namun entah kenapa pada akhirnya usulan dari Mr. Chan Domal itu meredup. Jadi menurut Chan Domal ya, seharusnya wilayah itu harus dijadikan hotel, bukan tempat sekolah. Karena dekat dengan taman Jan Pieter Sun Koon Plan. Setelah perataan tanahnya selesai, pada bagian tengah taman hanya diisi 5 tanaman kecil, sedangkan di beberapa bagian lainnya diisi tanaman dengan tata melingkar, juga ditambahkan pula selokan yang mengelilingi area taman. Beberapa tahun setelahnya, ketika bangunan HBS atau AMS atau SMA sekarang sampai dengan Stadhuis telah dibangun, bagian tengah dari ZP Koon Plan itu kemudian menjadi air mancur dan dibangun pula berupa tempat duduk untuk dipergunakan masyarakat Belanda yang ingin bersantai di tempat itu. Nah, pada awalnya taman itu hanya air mancur yang benar pemirsa. Tidak ada patung atau mungkin tidak ada tugu pemirsa. Ketika bangunan taman itu selesai, banyak orang Belanda yang berdatangan ke Malang karena Malang begitu indah. Salah satu keindahannya ada Taman Jan Pieter Sun Koon. Sambil menikmati taman, sambil menikmati udara dan juga pegunungan, ya mirip-mirip di Swiss pemirsa atau di Amsterdam, di mana tamannya tersebut banyak sekali tumbuhan-tumbuhan atau bunga-bunga pemirsa. Namun sayangnya, sebagai informasi, orang-orang lokal atau pribumi saat itu dilarang untuk memasuki area taman. Ini rasis ya kalau zaman sekarang. Karena memang taman itu dikhususkan untuk orang Belanda dan Eropa. Orang Belanda, Eropa, atau yang punya jabatan tinggi seperti bupati ya, seperti bangsawan pemirsa, priai. Memasuki tahun 1132, ZP Koon Plan dipercantik lagi dengan menambahkan jalanan setapak yang dapat dilewati dari arah terluar bundaran menuju air mancur. Tanaman yang ada di beberapa bagian itu pun diganti dengan bunga-bunga berwarna-warni, bahkan konon katanya diimpor dari negeri Belanda atau dari daerah atau negara lain, sehingga taman tersebut sangat-sangat cantik-cantiku pemirsa. Maka tak heran Malang pun dijuluki dengan kota kembang, mirip-mirip dengan Bandung pemirsa. Bagaimana dengan masyarakat pribumi? Masyarakat pribumi biasa hanya bisa memandangi taman tersebut dari kejauhan pemirsa. Jadi itulah ketika zaman Hindia Belanda atau kolonial Belanda pemirsa. Seindah-indahnya pada masa kolonial Belanda, termasuk keindahan taman yang dibuat oleh kolonial Belanda. Tamannya indah seperti surga, namun bangsa Indonesia, bangsa pribumi tidak bisa menikmati pemirsa. Jadi dibangun untuk dinikmati oleh kaum penjajah pemirsa. Oleh karena itu marilah kita bersyukur ya ketika zaman Indonesia merdeka. Siapapun, kapanpun, dari manapun ya bisa menikmati indahnya pembangunan di Indonesia, termasuk taman yang ada di kota Malang ini. Jadi kata siapa enak di zaman Belanda pemirsa ya, zaman Belanda itu nggak ada enak-enaknya. Salah satunya warga pribumi dilarang untuk memasuki taman indah
di Kota Malang ini atau dikenal dengan Jan Pieterszoon Koen Plan ya. Memasuki era setelah kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1146, pemerintah Malang kemudian mengubah area tengah Jan Pieterszoon Plan ini yang awalnya adalah sebuah air mancur, kemudian dirombak untuk didirikan sebuah tugu yang kita kenal sekarang sebagai Tugu Kemerdekaan. Karena saat itu Indonesia baru saja merdeka, pemirsa. Untuk memperingati kemerdekaan Indonesia, maka pemerintah Kota Malang yang saat itu dikuasai oleh pemerintah Republik Indonesia mendirikan sebuah tugu yang kita kenal Tugu Malang ini. Peletakan batu pertamanya dilakukan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, yaitu Dul Arnowo, dan Wali Kota Malang saat itu, yaitu M. Sarjono Wirjo Harjono. Ketika agresi militer Belanda pertama tahun 1147, Kota Malang adalah salah satu kota yang diincar Belanda, pemirsa. Oleh karena itu, Belanda ketika datang lagi ke Indonesia dalam agresi militer Belanda 1 langsung meluncurkan untuk menaklukkan Kota Malang, pemirsa. Belanda kemudian menguasai Kota Malang, pemirsa. Waduh, ketika Belanda menguasai Kota Malang, Belanda pun mengubah Taman Jan Pieterszoon Koen Plan ini, pemirsa. Waduh, Belanda menambahkan hiasan mahkota yang melambangkan kerajaan mereka beserta menancapkan bendera kebangsaannya, yaitu merah putih biru di atas Tugu Malang tersebut, pemirsa. Setelah Kota Malang diduduki oleh Belanda. Ketika memasuki agresi militer Belanda II, Tugu Kemerdekaan sempat dihancurkan oleh pasukan Belanda dan digantikan menjadi boneka raksasa sebagai ejekan kepada pemerintah Republik Indonesia. Waduh. Ternyata bahwa Taman Alun-Alun Tugu Kota Malang ini adalah salah satu penanda, pemirsa, simbolis, pemirsa. Waduh, ketika Belanda menguasai Malang kembali taman kotanya sudah dirubah oleh pemerintah Republik Indonesia, pemirsa. Oleh karena itu Belanda pun merubahnya, pemirsa. Waduh, salah satunya tugunya dirubah menjadi patung, pemirsa. Waduh, sebagai ejekan kepada pemerintah Republik Indonesia. Setelah Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia tahun 1149 dan Malang kembali menjadi bagian Republik Indonesia, pemirsa. Dan Tugu pun kembali dirubah, dibangun ulang. Tugu tersebut kembali dibangun ulang pada tahun 1152 dan diresmikan kembali oleh Presiden Soekarno pada tanggal 20 Mei 1953. Sedangkan tamannya sendiri kemudian lebih dikenal oleh masyarakat dengan nama Alun-Alun Bunder daripada JP Koen Plan. Waduh. Nah, istilah JP Koen Plan ini mulai ditinggalkan oleh warga Malang atau masyarakat sekitar, pemirsa, karena berbau-bau kolonial. Dari tahun ke tahun sudah ada beberapa kali taman itu mengalami perombakan dan renovasi. Di tahun 2023 kemarin, kembali pemerintah Kota Malang merenovasi Taman Alun-Alun Bunder itu. Dan ketika Mamang datang ke taman itu tahun 2025 sudah bagus, pemirsa. Sudah beautiful, indahnya, pemirsa. Cantik-cantikku Malang. Waduh. Dilansir dari malangkota.co.id dengan judul artikel Pemerintah Kota Malang, Sejarah Alun-Alun Tugu Malang. Waduh. Alun-alun Tugu Malang dibuat tidak asal-asalan. Alun-alun Tugu Malang dibuat dengan memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, monumen Tugu yang berada di tengah melambangkan pusat untuk kelima penjuru arah. Selain arah utama yang menuju ke balai kota, keempat arah lainnya mewakili jalan raya yang bermuara di alun-alun ini. Monumen Tugu juga memiliki arti tersendiri, semuanya arti nasionalisme, pemirsa. Waduh. Mulai dari puncak monumen yang berbentuk bambu tajam yang melambangkan bambu runcing sebagai senjata yang digunakan bangsa Indonesia untuk mengusir penjajah. Ada juga rantai yang menggambarkan persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia yang tidak dapat dipisahkan oleh penjajah.
Makna lainnya terdapat pada bintang yang mempunyai 17 pondasi dan 8 tingkat, serta tangga yang berbentuk 4 dan 5 sudut. Kombinasi angka ini melambangkan tanggal kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, bunga teratai yang berwarna merah dan putih yang berada di kolam sekeliling tugu melambangkan keberanian dan kesucian sesuai dengan warna bendera kita, yaitu bendera Indonesia. Kini alun-alun Tugu menjelma menjadi sebuah taman cantik-cantiku dengan hiasan bunga dan tram besi yang menjadi ikon kota Malang. Pagar kokoh pun sekarang mengelilingi alun-alun yang juga menjadi destinasi wisata bagi keluarga. Waduh, serta melambangkan perjuangan bangsa Indonesia di kota Malang, pemirsa. Jadi taman ini adalah taman yang melambangkan perjuangan bangsa Indonesia serta bisa dinikmati oleh kita semua yang berkunjung ke Malang ya. Jadi tak asik kalau kita berkunjung ke Malang tanpa pergi ke Tugu ya. Taman Tugu Malang, pemirsa. Waduh. Jadi inilah landmarknya kota Malang, pemirsa. Kalau di Bali mungkin landmarknya adalah patung Garuda Wisnu Kencana, di Jakarta adalah Monas. Nah, di Malang inilah landmarknya, yaitu Taman Tugu Malang, pemirsa. Taman Alun-Alun Tugu Malang. Alun-alun Taman Tugu Malang. Oke, pemirsa yang berbahagia, ada pepatah juga bahwa muka atau wajahnya sebuah kota adalah tamannya atau alun-alunnya, pemirsa. Kalau alun-alunnya semrawut, waduh, itu mencerminkan seluruh kotanya semrawut, pemirsa. Tapi kalau tamannya bagus dan indah, waduh, orang akan berpikir ya, semua kotanya akan bersih juga, pemirsa, akan indah juga, pemirsa. Jadi keindahan sebuah kota dilihat dari tamannya, pemirsa. Oleh karena itu, kalau kita punya kota ya, maka salah satu faktor kenapa kota itu indah adalah merawat, membuat tamannya menjadi indah dan merawatnya dan menjaganya, pemirsa. Jangan sampai rusak atau juga banyak sekali kotoran sampah, pemirsa. Waduh, seindah apapun kalau tamannya banyak sampah, waduh, dan juga semrawut, waduh, maka taman itu tak akan indah, pemirsa. Oke, pemirsa yang berbahagia, jadi inilah kota Malang. Kota Malang cantik-cantiknya ada di taman ini, Taman Tugu Kota Malang, atau dikenal zaman dulu Jan Pieter Sungkun Plan, pemirsa. Oke, balai kota Malang. Balai kota Malang, guys. Oke. Splendid. Oh iya, tentara ya, splendid. Tugu. Tuh.